Halo semua, aku mau lanjutin video aku sebelumnya ya. Tips mengelola keuangan selama pandemi. Kali ini aku mau bahas bagaimana caranya memantau pengeluaran per minggu. Yuk ikuti tips dari aku. Oke, kita mulai ya bagian kedua dari seri tips keuangan di masa pandemi. Kali ini aku akan mengupas tentang tips mencatat pengeluaran. Buat apa kita repot-repot mencatat? Kok ribet amat? Males nggak sempet. Pasti banyak alasan lainnya. Coba kita analogikan aja dengan olahraga pertama kali untuk orang yang jarang olahraga. Pasti berat ya pas mau mulai. Ada nih tips psikologi 30 hari. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu secara rutin selama 30 hari, maka akan jadi kebiasaan yang kalau nggak dikerjakan terasa ada yang kurang. Oke, pertama-tama kita harus memahami kenapa nih kita harus mencatat pengeluaran. Pernah terfikir nggak untuk biaya parkir? Berapa rupiah total dibelanjakan selama 1 tahun untuk biaya parkir? Misalnya dalam sehari 5.000 rupiah, seminggu 5 kali parkir. Total biaya seminggu adalah 25.000 rupiah. Total setahun 25.000 dikali 52 minggu hasilnya 1.300.000. Banyak ya buat parkir sehari 5.000 kalau di total. Banyak sekali pengeluaran lain yang sedikit-sedikit kalau dikumpul jadi banyak. Dan kita kadang heran kemana habisnya uang itu. Nah makanya kita perlu mencatat pengeluaran. Kalau kita bisa tahu habisnya berapa aja buat pos-pos pengeluaran di bulan ini, untuk bulan depan kita udah bisa mengira-ngira anggaran kita mau disusun seperti apa. Berapa rupiah untuk belanja sayur misalnya, berapa untuk jajan kopi. Nah, selanjutnya hasil pencatatan pengeluaran bisa untuk bahan evaluasi. Bisa nggak kita mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang? Seperti biaya sekolah anak atau biaya sekolah kita sendiri. Berapa yang bisa ditabung untuk DP atau renov rumah misalnya. Selain itu, dengan mencatat pengeluaran, membantu kita menerapkan ajaran agama. Dalam hal ini, misalnya untuk yang beragama Islam, untuk menghitung berapa zakat yang harus dibayar, berapa infak atau sedekah yang bisa kita sisihkan. Terakhir, mencatat pengeluaran bisa memberikan kita gambaran rencana kehidupan 10-20 tahun ke depan. Seperti misalnya, bagaimana biar masa pensiun tidak membebani anak, atau gimana biar bisa mewariskan jumlah yang cukup buat anak, seperti itu. Sekarang kita harus tahu apa sih yang harus kita catat. Prinsip mudahnya dalam mencatat pengeluaran adalah berapa uang yang masuk dan berapa yang keluar. Jadi kita mencatat berapa sih jumlah uang yang masuk ke kita dan berapa uang yang keluar. Sehingga kelihatan apakah seimbang atau jangan-jangan minus. Terus kalau plus, plusnya berapa. Idealnya seperti kita semua tahu pasti ya, sisi pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Kapan ya kita harus mencatat pengeluaran? Setiap hari. Kenapa? Biar nggak lupa. Kalau dijadikan kegiatan rutin harian, lama-lama jadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Set aja waktu yang enak, misalnya pagi-pagi sebelum mulai aktivitas atau malam sebelum tidur. Lalu setiap minggu kita evaluasi pengeluaran mingguan. Cocok nggak dengan anggaran yang sudah kita alokasikan per minggu? Dan di akhir bulan kita evaluasi lagi jumlah per pos. Mana yang terlalu besar melebihi anggaran sehingga jadi bahan perbaikan untuk bulan-bulan berikutnya. Di mana sebaiknya kita mencatat pengeluaran? Di mana yang nyaman aja buat kita. Di sini aku jelaskan 3 metode pencatatan yang umum dilakukan ya. Yang pertama, dicatat di buku tulis sederhana atau ada juga buku pengeluaran yang sudah ada kolom-kolomnya. Ini banyak dijual di toko buku ya. Keuntungannya mudah kita bawa-bawa kemana aja. Tapi kalau mau menjumlah harus pakai kalkulator lagi, kecuali kalau kamu jago hitung atau kamu lulusan kumon. Yang kedua, spreadsheet. Misalnya Microsoft Excel yang kita biasa pakai ya. Keuntungannya penjumlahannya sudah otomatis, ada formulanya. Formatnya juga bisa kita sesuaikan keinginan. Tapi kekurangannya kita harus menyediakan waktu khusus ya, karena cukup memakan waktu. Dan kalau pakai PC atau laptop jadi nggak bisa dibawa-bawa dengan mudah. Yang ketiga pakai apps, aplikasi ya. Ini sama seperti Excel, sudah ada formula penjumlahannya, ada kategori pos-posnya, tersedia formatnya. Tapi mungkin nggak semua orang cocok atau
formatnya nggak bisa customize sesuai keinginan pengguna. Apps ini bisa diinstal di handphone kita, jadi bisa diakses di mana aja. Sekarang banyak ya apps keuangan beredar dan ada yang free, ada juga yang berbayar. Yang mana yang terbaik? Tergantung preferensi masing-masing aja. Semua ada plus minusnya. Ada orang yang suka nulis manual di buku, mungkin nyamannya gitu, ada juga yang enggak. Kalau aku sendiri selama ini pakai spreadsheet, karena aku maunya semua pencatatan keuangan mulai dari pengeluaran, pemasukan, investasi, daftar tagihan dan seterusnya kukumpul di satu folder khusus, jadi tinggal ngeling aja gitu. Next, kalau aku bikin video mengenai itu akan aku bahas lebih detail ya. Nah, pakai apps juga seru loh, ada remindernya, jadi kita nggak akan kelupaan catat. Sekarang untuk cara mencatatnya gimana dong? Kita kategorikan dulu pos-posnya ya. Di sini aku kasih contoh pos-pos, misalnya pos masa depan, hutang, kebutuhan, dan keinginan. Pengeluaran masa depan misalnya zakat atau sedekah, dana darurat, dan investasi. Hutang seperti hutang kartu kredit, cicilan bank, KPR atau KTA, pinjaman online kalau ada. Lalu kebutuhan kita bagi lagi menjadi pengeluaran rutin awal bulan dan pengeluaran mingguan. Dan terakhir keinginan seperti hobi, hiburan, dan wisata. Untuk mencatat kebutuhan tadi sudah kita bagi dua pos ya. Ada pengeluaran rutin awal bulan dan pengeluaran mingguan. Pengeluaran rutin awal bulan contohnya adalah misalnya listrik atau air, pulsa, SPP anak, gaji ART. Nah, pengeluaran ini hanya kita bayarkan di awal bulan atau minggu pertama biasanya. Dan ini rutin ya, harus selalu dikeluarkan setiap bulan. Sedangkan untuk pengeluaran mingguan, contohnya misalnya belanja makan dan transportasi. Pengeluaran ini sifatnya selalu dikeluarkan setiap minggu selama bulan bersangkutan dan jumlahnya kadang berubah-ubah. Dengan kita membagi ke pos-pos seperti ini, nanti di akhir bulan mudah untuk digunakan sebagai bahan analisa. Nah, jadi gitu ya cara memantau pengeluaran kita per minggu. Nah, selanjutnya tips apa lagi yang kalian mau? Komen di bawah ya.